Horas, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Kamis 3 Agustus 2023. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai perenungan firman Tuhan hari ini dengan bernyanyi buku ND nomor 361 bait yang ke-7 dan yang ke-8. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Demikianlah firman Tuhan. Sebuah ungkapan terkenal dari sejarawan Inggris bernama Lord Acton yang hidup di tahun 1833 hingga 1902 berbunyi demikian. "Power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely." Atau dalam bahasa Indonesia berbunyi, kekuasaan itu punya kecenderungan merusak, tetapi kekuasaan yang absolut atau mutlak pasti merusak. Artinya, kekuasaan yang tidak disertai pengawasan maupun kebijaksanaan akan cenderung menghasilkan kerusakan. Sedangkan kekuasaan yang mutlak yang dimiliki seseorang dapat dipastikan hanya akan berujung kepada kerusakan besar. Firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa ketika manusia diciptakan Allah, dia diberi perintah untuk memenuhi bumi. Bukan hanya itu, diberi kekuasaan atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Artinya, kita manusia diberi kekuasaan atas alam ciptaan Allah lainnya. Mengacu kepada teori atau pendapatnya Lord Acton tadi, kekuasaan yang diberikan Allah itu pada manusia membuat manusia cenderung merusak alam yang dikuasainya. Dan itu terbukti. Saat ini, kerusakan alam begitu parahnya. Dengan mudah kita menemukan bentuk kerusakan itu di sekitar kita. Sungai yang menghitam dan dipenuhi sampah contohnya. Bahkan, berita kehancuran dari dampak kerusakan alam begitu marak kita dengar dan lihat di media mainstream. Artinya, kekuasaan yang Allah berikan itu justru berdampak kepada kerusakan atas alam yang Allah ciptakan. Apakah ini berarti bahwa Allah telah salah memberikan kekuasaan itu kepada manusia? Tentu bukan. Kalau kita lihat lagi di ayat sebelumnya dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Artinya, citra atau sifat-sifat Allah ada pada manusia. Citra Allah yang ada pada manusia itu diantaranya adalah Allah menggunakan kekuasaannya untuk memelihara. Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang memelihara. Dengan demikian, ketika Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengannya, lalu memberi manusia kuasa atas alam ciptaan lainnya, yang Allah maksudkan dan inginkan adalah
supaya manusia menjadi wakilnya untuk memelihara seluruh ciptaan di muka bumi ini. Itulah sebabnya juga Allah memerintahkan manusia untuk beranak cucu dan memenuhi bumi, agar seluruh ciptaan di muka bumi ini dipelihara oleh manusia, bukan dirusak atau dihancurkan. Kalau pada akhirnya kekuasaan manusia dipakai untuk merusak, itu terjadi karena manusia telah jatuh dan dikuasai oleh dosa. Kuasa dosa itulah yang membuat manusia menggunakan kekuasaannya terhadap alam secara semena-mena hingga menimbulkan kerusakan alam. Ketika kekuasaan berjumpa dengan dosa, maka disitulah kekuasaan itu menjadi merusak. Sebaliknya, ketika kekuasaan berjumpa dengan kasih Allah yang rahmani, kekuasaan itu justru menjadi alat untuk memelihara dan menghidupkan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, Allah kita adalah Allah yang berkuasa penuh, dan Ia juga adalah Allah yang rahmani, penuh kasih dan setia. Karena itulah dampak dari kekuasaan Allah itu bagi kita adalah pemeliharaan sepanjang hidup kita dan bahkan sampai anak cucu kita. Kepada kita, Allah memberikan kekuasaannya itu terhadap alam semesta. Bagaimanakah selama ini kita menggunakan kekuasaan itu terhadap alam sekitar kita? Apakah berdampak pada pemeliharaan dan kehidupan, atau justru menghasilkan kerusakan? Ketika kita mengamini bahwa Allah berkuasa atas hidup kita, adalah Allah yang memelihara dan menghidupkan, maka marilah kita juga menjadi pribadi yang penuh rahmat terhadap alam, sebab kita adalah segambar dan secitra dengan Allah. Dengan demikian, relasi kuasa kita dengan alam adalah relasi yang memelihara dan menghidupkan, bukan yang sebaliknya, seenaknya dan merusak. Karena itu mulailah mencintai alam, sebagaimana Allah juga mencintai kita dan ciptaannya yang lain. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kasih setiamu dan rahmatmu buat kami, di mana Engkau adalah Allah yang berkuasa memelihara kehidupan kami. Biarlah kasih-Mu juga yang menolong kami untuk menggunakan kekuasaan yang Kau berikan terhadap alam untuk memelihara dan menghidupkan alam di sekitar kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.